Pemirsa, bagi yang masih bingung untuk menghabiskan libur akhir tahun, kami punya rekomendasi yang seru untuk Anda. Mencicipi kuliner sambil menikmati nuansa Chinatown di utara Jakarta dijamin membuat liburan Anda bersama keluarga terasa menyenangkan. Nah, pemirsa Vloganza udah punya liburan nggak nih menjelang Natal dan Tahun Baru? Libur Natal dan Tahun Baru bukan hanya bisa dinikmati di luar kota saja. Seperti di Jakarta contohnya pemirsa. Saat ini saya punya rekomendasi tempat untuk berlibur menjelang Natal dan Tahun Baru di Jakarta aja tetapi berasa di luar negeri. Lantas seperti apa berlibur di Jakarta tapi bernuansa seperti luar negeri? Saya juga udah penasaran nih pemirsa. Pasti pemirsa Vloganza juga udah penasaran kan? Kalau gitu langsung ikuti saya ke dalam yuk. Pancoran masih menjadi magnet para pengunjung yang menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Suasana khas Tionghoa menjadi ciri khas kawasan yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beragam bangunan hingga ornamen berwarna merah mendominasi destinasi wisata favorit warga ibu kota. Pemirsa, berjalan-jalan di lokasi ini seperti berjalan-jalan di negeri tetangga, yaitu adalah Singapura. Karena tempat ini memiliki bangunan, patung, dan juga ornamen yang memiliki nilai filosofis tinggi. Pemirsa, patung yang memiliki filosofis adalah di belakang saya, yaitu adalah patung Guan Seng Dijun. Ia merupakan dewa besar Tao atau dewa pelindung dari perdagangan. Inilah contoh tempat atau patung yang memang memiliki nilai filosofis di lokasi ini. Ya pemirsa, karena libur Natal dan Tahun Baru saat datang dengan bersamaan, jadi di sini banyak sekali ornamen-ornamen Natal yang sudah menghiasi toko-toko di sekitar sini. Contohnya seperti pohon Natal, ada bondu Natal, dan masih banyak lainnya. Pernak-pernik yang lucu ini terdapat di salah satu tenan. Dengan harga yang bervariasi, pernak-pernik berwarna hijau dan merah menambah semarak Natal. Setelah lelah mengitari kawasan Pancoran, sekarang saatnya mencicipi kuliner. Mata saya tertuju pada sejumlah tenan yang menjual beragam camilan. Kue cakwenan legendaris dan es serut warna-warni nampaknya cocok sekali untuk melepas dahaga. Halo Mas, selamat siang. Mas, aku boleh pesan nggak? Yang paling banyak dipesan sama pengunjung di sini apa nih? Cakwe koate. Ada cakwe sama kue bantal, kita juga sedia sekitar kedelai kak. Oke, aku pengen cakwe. Kalau gitu Mas, boleh sekalian sambil lihat proses masaknya nggak? Boleh silakan kak. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pembuatannya, sekarang saya mau cobain cakwe jumbonya yang udah ada dari tahun 1971 dan es serut rainbow-nya. Kebetulan lagi panas-panas, seger banget nih kalau saya cobain es serutnya, dan saya juga mau ngemil cemilan cakwe jumbonya. Yuk kalau gitu bisa langsung kita cobain. Nggak salah saya pilih camilan yang satu ini. Cakwenya yang empuk, ditambah kuah sausnya yang enak, benar-benar menggugah selera. Sementara manisnya es serut warna-warni, cocok sekali disantap pada saat cuaca terik seperti sekarang ini. Suasana semakin siang, saatnya saya berburu hidangan utama. Kue tiaw tom yum dan nasi goreng sapi menjadi pilihan utama saya. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas, kuliner yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Rasanya yang lezat, tampilannya yang menarik, serta porsinya yang banyak, membuat saya tak sabar untuk mencobanya. Apalagi ditambah dengan minuman es teh leci, segar sekali. Nah
pemirsa, ngomong soal liburan, saya ada berbagai macam tips untuk pemirsa agar liburan menjadi lebih aman dan juga lebih menyenangkan. Yang pertama, pemirsa atur jadwal libur. Nah, pemirsa, jadwal libur adalah yang nomor satu, apalagi bagi pemirsa yang memang adalah pekerja. Karena kita harus mengambil cuti dari jauh-jauh hari dan pastinya harus dipastikan apakah waktu cuti yang diberikan oleh kantor pas dengan jadwal keberangkatan kita untuk berlibur. Yang kedua adalah destinasi, tempat tujuan kita akan berlibur, pemirsa. Karena memang ini menjadi nomor satu tujuan bagi kita yang akan melakukan liburan untuk menentukan apakah kita akan berlibur di dalam kota atau kita akan berlibur ke luar negeri. Nah, pastinya ini nanti akan berpengaruh pada budget juga, pemirsa. Karena jika kita akan memilih berlibur di luar negeri, budget yang dipersiapkan pun harus lebih besar. Dan ketiga adalah budget. Nah, pemirsa, budget untuk kita berlibur itu bukan hanya kita masuk sebagai tiket masuk saja yang kita bayar. Namun kita juga pasti akan berkuliner bersama keluarga dan juga membeli segala macam pernak-pernik yang memang tersedia di tempat kita nanti liburan. Nah, yang terakhir adalah mode transportasi, pemirsa. Di mana inilah adalah yang nomor satu atau paling penting, karena jika kita memutuskan untuk berlibur keluar kota, pastinya kita harus menggunakan kendaraan pribadi. Namun jika kita hanya berlibur di dalam kota saja, cukup kita bisa menggunakan mode transportasi umum dan lain-lain. Pemirsa, di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, pastinya banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak mengganggu waktu berlibur Anda. Yang pertama, pemirsa, adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan adalah dengan cara memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa untuk istirahat dengan tidur yang cukup. Yang kedua, selalu membawa obat-obatan dan juga vitamin. Bagi Anda yang memiliki penyakit, pastinya obat-obatan adalah nomor satu hal yang harus diperhatikan. Dan untuk vitamin agar selalu dikonsumsi selama Anda berlibur. Yang ketiga adalah membawa atribut atau barang-barang yang akan diperlukan saat berlibur nanti. Contohnya seperti topi, payung, dan juga kacamata. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tempat kita liburan nanti, bisa jadi saja dalam kondisi panas atau hujan. Dan yang terakhir, pemirsa harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu membawa tisu basah, hand sanitizer, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Semakin sore, pengunjung di sini semakin ramai. Jelang tahun baru diprediksi jumlah pengunjung di kawasan Pancoran Peak akan terus meningkat. Apalagi hingga tahun baru nanti akan banyak sekali kegiatan yang ada di sini. Ya, Mas Arakan, kenapa nih memilih untuk liburan tahun baru Natal di sini? Karena saya sendiri sih nyari destinasi yang dekat ya. Oke. Yang dekat sama gampang terjangkau. Juga enak. Lokasinya karena dekat pantai kan. Mungkin sore-sore bisa lihat. Oke. Kalau Kak Arkan sendiri dari mana nih aslinya? Saya sendiri dari Jakarta Pusat. Oke, lumayan jauh ke sini ya. Kalau menurut Kak Arkan di sini suasananya seperti apa sih? Menurut saya sih kalau untuk sekarang siang hari sih ya panas dan ramai ya daerahnya. Juga lokasinya sih bisa enak. Kalau misalkan makanan nih dari semua tenan-tenan, menurut Kak Arkan seperti apa makanan di sini? Untuk makanan enak sih karena banyak pilihan juga kan. Viralin. Menurut Kak Arkan gimana nih ke depannya untuk Peak ini biar lebih mungkin ditambah apa lagi biar lebih seru, makin banyak yang kesini? Untuk lebih seru sih banyak area indoornya ya. Oke. Siang hari itu panas banget. Betul. Oke, sip. Makasih Kak Arkan. Kita liburan ini karena lihat teman-teman kebanyakan kesini kan, lihat di sosial media, Instagram, jadi kayak ya FOMO aja, jadi pengen ikut-ikutan juga. Karena di sini juga banyak makanan, jadi pengen nyoba-nyoba. Enak sih, sama suasananya juga enak juga di sini, kayak angin-angin gimana gitu. Kadang ada kalau siang panas gitu, kalau sore baru adem. Berapa sering sih? Di sudut sana mata saya terpana melihat bangunan yang sangat tinggi. Pagoda menjadi ikon penting yang ada di sini. Dan pemirsa Vloganza, tidak lengkap rasanya kalau kita kesini tidak mengunjungi pagoda. Pagoda yang memiliki warna yang sangat ciri khas yaitu berwarna merah dan juga bersejarah bagaimana dengan kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia. Ya, jadi gimana nih pemirsa? Bagi yang menghabiskan waktu liburan di ibu kota saja, gak ada alasan dong untuk tidak mengunjungi kawasan Pancoran yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ini.
Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Selamat liburan. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Iriansyah Wahyudi, dan Dipo Andi Moharom melaporkan.